Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, dan saya akan menopang saudara di dalam doa, saya rindu terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Berharap firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 62 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Yang menuliskan mazmur ini saudara adalah Daud. Daud mengalami begitu banyak pengalaman di dalam kehidupannya. Dia mengawali sebagai penggembala domba yang sering menghadapi singa-singa di padang gurun. Dia juga pernah menjadi panglima tentara yang sering menghadapi tentara musuh yang besar, dan sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan dalam pengalaman kehidupannya itu saudara, dia menegaskan di dalam mazmurnya bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tentu saja dalam perjalanan hidup Daud yang dia alami saudara, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan, persoalan, beban hidup, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam semua tantangan, persoalan, pergumulan, beban yang dia alami itu saudara, dia menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini, apa yang saudara alami? Adakah saudara yang sedang menghadapi beban hidup, persoalan, pergumulan yang berat di dalam kehidupan saudara? Dalam semuanya itu, apakah saudara merindukan ketenangan di dalam hidup saudara? Lalu kalau saudara perlu ketenangan, tentu saja setiap kita rindu ketenangan, apalagi di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Lalu kalau kita butuh ketenangan, apa yang kita lakukan? Di mana kita mencari ketenangan?
Dan apakah kita menemukan ketenangan itu? Daud menegaskan melalui pengalaman hidupnya di dalam Mazmur ini, saudara, bahwa dia mengalami ketenangan hanya dekat dengan Allah. Dan hari ini pun, saudara, saya rindu kita mengalami itu dan kita mengakui itu, saudara, bahwa hanya dekat pada Allah kita bisa mengalami ketenangan hidup. Itu artinya, saudara, bahwa kalau hari ini kita jauh dari Tuhan, maka mendekatlah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sedang jauh dari Tuhan dan saudara merasa hidup saudara tidak tenang, dengar saudara, mendekatlah kepada Tuhan supaya saudara mengalami ketenangan seperti yang ditegaskan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, bahwa di dekat dengan Allah dia mengalami ketenangan. Kalau saudara rindu hari ini saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, tetaplah dekat dengan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Di sana ada ketenangan, di sana ada harapan, di sana ada ketentraman. Dekatlah kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita tinggal dekat dengan Tuhan? Itu yang dinasihatkan pemazmur ini, saudara. Di ayat yang ke-9, dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya dia menyaksikan melalui pengalaman hidupnya bahwa dia dekat dengan Tuhan dan di sana dia mengalami ketenangan. Dan apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan, itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dia berkata di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Bagaimana kita mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana kita tinggal dekat dengan Tuhan? Yang pertama, dengan percaya kepada Dia setiap waktu. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Maka dengan demikian firman Allah ini menegaskan bahwa seperti pemazmur, kita akan mengalami ketenangan hidup. Kalau saudara mendambakan ketenangan, kedamaian, ketentraman hidup di dalam perjalanan hidup saudara, saudara harus dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara bertanya bagaimana supaya aku tinggal dekat dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kehidupan saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian saudara, saudara akan mengalami ketenangan, ketentraman di dalam perjalanan kehidupan saudara. Terkadang kita mengalami, saudara, kita bingung, kita tidak mengerti dengan kondisi yang kita alami. Tetapi pernahkah saudara mengalami saat saudara bingung, saudara tidak mengerti, tetapi saudara mengalami ketenangan? Seharusnya saudara sudah khawatir di sana, seharusnya saudara sudah ketakutan, tetapi di sana saudara mengalami ketenangan. Karena saudara percaya Tuhan pasti menolong saudara. Itu yang dimaksudkan pemazmur ini, saudara. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi kondisinya. Adakah situasi dan kondisi yang begitu berat yang saudara sedang alami saat ini? Tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Tetaplah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan pertolongan Allah yang ajaib, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menyaksikan ketenangan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Masih ayat 9 saudara, dia menegaskan bahwa curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka umatnya harus berdoa kepada Dia, berserah kepada Dia, berseru kepada Dia.
Hari ini kalau saudara rindu, saudara mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam perjalanan hidup saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, berserahlah kepadanya, bermohonlah kepadanya. Dia Allah yang mempedulikan setiap saudara. Curahkan isi hatimu dan alami ketenangan dekat dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya yang ketiga yang dia nasihatkan adalah berlindunglah kepada Allah karena dialah tempat perlindungan kita. Dia melindungi umat-umatnya dalam segala kondisi. Itu yang dialami oleh Daud. Mulai dia sebagai penggembala, mulai dia sebagai panglima tentara, lalu kemudian sebagai raja. Dalam semua yang dia alami, berkali-kali dia menghadapi maut, berkali-kali Saul misalnya mau membunuh dia, tetapi selalu saja Tuhan melindungi dia dan melindungi dan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun Tuhan akan terus menjagai, melindungi saudara. Berlindunglah kepada dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah sama seperti pemazmur, kita mengalami, seperti Daud kita mengalami bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Bagaimana supaya kita mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan? Tetap percaya kepada Dia dalam segala situasi. Curahkan isi hatimu kepada Dia dalam segala situasi. Dan berlindunglah kepada Dia dalam segala situasi. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita naikkan doa dengan penuh iman dan ketenangan. Karena Tuhan pasti menjawab kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar.
Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat.
sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.